Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, dimanapun berada, damai sejahtera buat kita semua dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Seperti biasanya, setiap hari kita merayakan pestanya orang-orang kudus, supaya kita yang selalu merindukan bagaimana mengetahui cerita dan perjalanan tentang orang-orang kudus santo-santa yang telah dahulu memuliakan nama Tuhan kita semakin diberkati, iman kita semakin dipertebal, dan kita mempunyai semangat kerinduan untuk selalu semakin dekat dengan Tuhan kita, Yesus Kristus. Di sini kita dituntut untuk selalu berbuat murah hati, berbuat kasih, menceritakan, mewartakan, memberitakan warta gembira, warta kabar sukacita kepada seluruh umat ciptaan Allah. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, hari ini hari Sabtu, tanggal 26 Maret tahun 2022. Kita akan menceritakan salah satu perjalanan santo dan santa orang-orang kudus yang hari ini kita rayakan. Salah satunya yaitu Santo Ludgerus Uskup. Saya akan menceritakan bagaimana kisah dan perjalanan Santo Ludgerus Uskup ini. Dengarkan ya, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih. Santo Ludgerus Uskup. Ludgerus lahir pada tahun 742. Cita-cita imamatnya tercapai ketika ia ditahbiskan menjadi imam dan kemudian menjadi uskup pertama di Münster, Jerman. Sebagai uskup, ia berusaha keras mempertobatkan orang-orang Jerman yang masih kafir dan meletakkan dasar yang kokoh bagi perkembangan iman umat di seluruh keuskupannya. Ia meninggal dunia pada tahun 809 tak kala sedang dalam perjalanan apostolistis mengelilingi wilayah keuskupannya. Jadi, itulah cerita singkat tentang Santo Ludgerus Uskup yang kita rayakan pestanya hari ini. Dan satu lagi saya akan menceritakan juga ini tentang Santo Ireneus dari Sirmium Martir. Nah, untuk santo yang ini saya akan menceritakan juga. Dengarkan ya Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih. Ireneus masih sangat muda ketika terpilih menjadi uskup kota Sirmium, sebuah kota di provinsi Pannonia, Eropa Tenggara. Dia dikenal sebagai seorang uskup yang beriman, kokoh dan punya semangat pengabdian dan kerasulan yang tinggi. Demi Kristus dan kerajaan Allah, ia rela meninggalkan sanak saudara dan orang tuanya. Sewaktu terjadi penganiayaan terhadap orang Kristen pada masa pemerintahan Kaisar Diocletianus, Ireneus dihadapkan kepada gubernur Pannonia untuk diadili. Ia dipaksa membawakan kurban persembahan kepada dewa-dewa kafir. Uskup Ireneus yang saleh dengan tegas menolak perintah gubernur. Katanya kepada gubernur, "Sengsara itu akan kutanggung dengan gembira, supaya aku dapat mengambil bagian dalam sengsara Tuhanku." Karena jawaban ini, ia disiksa dengan kejam. Ibu dan sanak saudara, kenalan dan sahabat-sahabatnya menganjurkan dia agar dia mengikuti saja kemauan gubernur supaya luput dari kematian yang ngeri. Meskipun demikian, Ireneus tetap setia kepada Kristus karena berpegang teguh pada kata-kata Kristus. Bunyinya, "Barang siapa menyangkal aku di hadapan manusia, maka aku pun akan menyangkal dia di hadapan Bapakku yang di surga." Ia sebaliknya menantang gubernur agar segera menyelesaikan perkaranya sesuai kehendaknya.
Ia digiring ke atas panggung untuk dipenggal kepalanya. Irenaeus tampak tak gentar sedikit pun. Ia bahkan membuka sendiri pakaiannya, lalu mengangkat tangannya ke atas sambil memohon agar Tuhan Yesus datang menjemput jiwanya. Peristiwa ini terjadi di kota Mitrovica, Yugoslavia pada tahun 304. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, itulah cerita singkat tentang dua santo, santa, dan orang-orang kudus yang kita rayakan pestanya hari ini, yaitu Santo Ludgerus dan juga Santo Irenaeus. Semoga kita yang mendengarkan cerita kisah perjalanan singkat tentang santo hari ini, iman kita semakin dipertebal, kita semakin teguh bahwa kasih setia Tuhan kita Yesus Kristus tidak akan pernah meninggalkan kita selama-lamanya. Maka oleh karena itu, kepada Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, selalulah berpegang teguh kepada janji setia Tuhan kita Yesus Kristus. Kasih-Nya tidak berkesudahan. Segala kekhawatiran, segala sukar dalam hati kita, segala pergumulan yang kita derita hari ini, serahkan semuanya kepada Tuhan. Percayalah kepada Tuhan Yesus, maka semuanya akan baik-baik saja. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, hari ini saya mohon pamit dulu, karena hari ini hari Sabtu dan besok hari Minggu kita hanya menceritakan, merayakan tentang pestanya orang-orang kudus dan santo santa. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin.